Selamat datang kembali di channel Cendekiawan Muda. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian pedagogi. Nah, untuk itu mari kita simak video selanjutnya. Let's go. Seringkali, terkhususnya ya, ini untuk anak-anak tarbiyah yang basisnya adalah pendidikan, mengalami sebuah kebingungan terkait dengan makna apa sih itu pedagogik. Nah, untuk itu mari kita kupas bersama. Yang pertama, pedagogik itu kan sebenarnya suatu istilah atau bahasa yang berasal dari Yunani, yang dibagi menjadi dua. Pedagogik itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu paidos, kalau dalam bahasa Yunani artinya anak, mengantar. Paidos artinya adalah mengantar. Yang kedua yaitu agogos, yang artinya itu anak laki-laki. Jadi secara harfiah berarti pedagogik itu adalah mengantar anak laki-laki atau mengantar seseorang anak dalam konteks pendidikan, membimbing, mengarahkan, mendidik menuju suatu tujuan hidup agar anak tersebut memiliki sebuah kecakapan hidup untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Itu pengertian pedagogik secara perspektif asal bahasanya dari Yunani. Yang kedua, itu kita tinjau dari perspektif lain. Langeveld, ya, tokoh pendidikan, itu membedakan pedagogik itu menjadi dua. Jadi ada pedagogi dan ada juga pedagogi. Ada dua ya, harus dipahami. Kalau pedagogi menurut Langeveld, pedagogik itu adalah ilmu pendidikan, ya, ilmu pendidikan. Artinya memahami atau konsep berpikir tentang hakikat-hakikat pendidikan. Jadi pemikiran-pemikiran tentang hakikat pendidikan secara umum, secara menyeluruh, secara mendalam, begitu. Nah, sedangkan kalau pedagogi itu adalah pendidikan. Jadi ilmu-ilmu yang menitik beratkan praktek, ya. Artinya apa? Bagaimana cara menjalankan atau merealisasikan pemikiran-pemikiran atau sudut pandang terkait dengan hakikat pendidikan itu sendiri. Jadi pedagogi itu adalah caranya, cara untuk merealisasikan dari pedagogik itu. Pedagogik itu kan konsep, ya, pandangan terhadap pendidikan yang relevan itu bagaimana, hakikat pendidikan itu bagaimana, lalu kemudian diterapkan. Nah, penerapan ini namanya pedagogi. Seperti itu, ya. Jadi harus dibedakan dua hal ini. Kalau sekarang itu kalau dikiaskan ya, dalam bahasa Inggris itu menjadi education. Nah, ini hari ini kosakata education ini lebih banyak digunakan. Karena education ini mampu mewakili, bisa dikatakan sebagai pendidikan, bisa dimaknai sebagai pembelajaran. Nah, proses antara pendidikan sampai ke pembelajaran ini bisa disebut sebagai education. Namun pedagogi itu sendiri berawal dari Yunani kuno, ya. Jadi dari Yunani kuno lalu diseraplah ke bahasa-bahasa Indonesia. Nah, untuk itu kenapa pedagogi itu perlu? Dan
Untuk apa sih pedagogik itu? Kita sebagai orang-orang tarbiyah, orang-orang keguruan atau pendidik ini perlu mengetahui bahwa guru itu wajib memiliki kemampuan pedagogik. Apa itu kemampuan pedagogik? Termasuk bagaimana tujuan pendidik dalam mendidik, bagaimana cara menghadapi peserta didik, bagaimana cara mendidik peserta didik, bagaimana cara membimbing, mengarahkan, bagaimana membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Itulah ruang lingkup terkait dengan pedagogik. Jadi seorang guru secara tidak langsung memang harus memiliki kemampuan tersebut, sehingga proses pembelajaran itu indikatornya adalah salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada juga yang lebih hari ini dititik tekankan pada kurikulum K13 adalah apa? Mengaktifkan, memicu atau memunculkan potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik. Kalau seorang guru tidak bisa mengaktifkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik ini perlu dipertanyakan. Jadi itu ya, terkait dengan kemampuan yang dimaksud dengan kemampuan pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran, dalam mengelola pendidikan, dari hal yang terkecil, merumuskan materi, merumuskan metode, merumuskan media, merancang pembelajaran, sampai pada tahap pengevaluasian, sehingga kemudian hasil belajar itu betul-betul bisa divalidasi. Hasilnya seperti apa? Ada ndak efeknya terhadap peserta didik yang sudah mengikuti pembelajaran selama ini? Apalagi gurunya kita. Jangan-jangan selama proses pembelajaran ini kita tidak membuahkan hasil sama sekali. Artinya peserta didik tidak mengalami sebuah perubahan dari apa yang sudah kita berikan. Pendidikan itu tidak berbicara seputar kognitif saja. Artinya bukan hanya peserta didik hafal dengan materinya, itu tidak. Terlepas dari itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kecerdasan afektif dan kecerdasan motoriknya, begitu. Sehingga jadi kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotor ini menjadi landasan ya, dimana itulah yang harus dimunculkan, harus diaktifkan oleh seorang guru kepada peserta didik, begitu. Nah, untuk mengaktifkan tiga hal ini, untuk membentuk tiga hal ini sehingga menjadi karakter dan kepribadian peserta didik yang relevan, yang memiliki kecakapan. Saya lagi batuk, tidak apa-apa. Nah, untuk menggapai beberapa hal ini, ketiga poin ini, maka diperlukan sebuah perencanaan, diperlukan sebuah kemampuan dari seorang guru tersebut. Jadi dari keseluruhan ini tadi yang saya paparkan, maka pendidik memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Pendidik memiliki sebuah tujuan dan misi yang besar untuk menjadikan generasi bangsa ini memiliki kapasitas, kemampuan, dan kecakapan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya mendatang. Untuk itu, mari bersama-sama mengupgrade diri sehingga kemudian kita betul-betul menjadi pendidik yang relevan, yang penuh dengan solusi inovatif, cerdas, dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih.